Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga dengan Ibu? Alhamdulillah saya sehat, Bapak. Baik, untuk kali ini saya sebagai observer Pak Yoga dalam kegiatan kucing nanti. Tapi sebelum Pak Yoga melaksanakan kucing, nanti ada beberapa penilaian yang akan saya sampaikan kepada jenengan. Nah, sebelum itu salah satunya adalah jenengan harus menguasai tentang prinsip seorang coach, yaitu diantaranya memiliki kemitraan dan kreatif. Kemudian Pak Yoga juga harus memenuhi penilaian tentang kompetensi inti sebagai coach, yaitu diantaranya kesadaran penuh. Kemudian Pak Yoga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya. Terus kemudian yang terakhir yaitu Pak Yoga bisa menjadi atau mendengar aktif sebagai coach. Kemudian untuk alur penilaian selanjutnya yaitu ketika nanti di percakapan coach Pak Yoga laksanakan, yaitu harus melaksanakan sesuai dengan alur tirta yang sudah Pak Yoga ketahui juga. Yang pertama dilalui dengan menggali tujuan dari pelaksanaan kucing itu tadi, kemudian identifikasi, kemudian lanjut ke rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Gitu ya Pak Yoga? Iya, Ibu. Oke Pak Yoga, baik, sebelum jenengan melaksanakan kucing, kira-kira nanti kompetensi yang ingin jenengan kembangkan itu apa saja? Baik Ibu, jadi terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kesadaran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan aktif, Ibu. Baik, nah untuk secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan di kegiatan kucing nanti, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik lagi? Terkait yang lebih spesifik lagi, jadi saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, siap. Baik Bapak, jadi untuk pertanyaan terakhir, kira-kira dari indikator kompetensi inti yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa indikator ketercapaian yang akan dituju jenengan supaya kompetensi inti tadi bisa terlaksana dengan baik selama pelaksanaan kucing? Baik Ibu, terkait indikator ketercapaian, yang pertama menjadi coach yang tidak melewatkan semua penjelasan dari coach ya. Kemudian yang kedua menggali informasi terkait pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Yoga, terima kasih. Semoga nanti percakapan atau pelaksanaan kucing jenengan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan alur tirta. Kemudian ide-ide dari kucing bisa jenengan gali dengan sempurna. Kemudian kegiatan kucing juga bisa terlaksana dengan lancar. Baik Bapak Yoga, semoga nanti kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Cukup sekian praobservasi dari saya. Selamat melaksanakan kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah, tapi ada sedikit hal yang ingin saya ceritakan ke Pak Yoga. Kabarnya Pak Yoga gimana? Alhamdulillah hari ini saya juga sehat, tapi Ibu tetap semangat ya, tetap jaga iman dan imun biar badan juga tetap masih sehat. Amin, insya Allah. Oke, jadi untuk hari ini apa tidak keberatan mungkin ketika kita ketemu, apakah mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan terhadap saya Ibu? Alhamdulillah, saya tidak keberatan Pak Yoga. Justru saya ucapkan terima kasih banyak. Pak Yoga sudah berkenan untuk memberikan waktu terkait curhatan saya. Oke, baik Ibu. Jadi kita ngobrol santai mawon Ibu, jadi biar tidak ada beban dan anggap saja saya teman Ibu dulu ya, teman dekat Ibu dulu. Oke. Mungkin akhir-akhir ini saya melihat Ibu itu agak cenderung apa ya istilahnya itu, banyak pikiran yang dipikirkan. Jadi yang intinya dirisaukan, mungkin Ibu bisa ada masalah, mungkin Ibu yang bisa dijelaskan kepada saya. Oke, terima kasih Pak Yoga. Gini Pak Yoga, saya tuh pengen curhat terkait beberapa anak-anak. Kalau di SMK kelas 12 itu kan biasanya melakukan PKL nih, kegiatan prakerin atau PKL zaman sekarang itu.
Nah, praktek kerja lingkungan. Nah, setelah melakukan kegiatan itu, sekarang tuh saya merasa bahwa ini salah satu siswa di kelas, dia itu sepertinya mengalami demotivasi, maksudnya motivasinya menurun. Kenapa? Dan apa ya, melakukan tindakan yang tidak sesuai. Yang pertama yaitu jarang masuk kelas, terus yang kedua sering meninggalkan kelas terutama di pelajaran bahasa Inggris, dan yang ketiga kadang tidak berpakaian rapi gitu Pak, bajunya dikeluarkan dan lain sebagainya. Seperti itu yang menjadi beban saya. Oke, Ibu, saya mengerti terhadap permasalahan yang Ibu alami ya. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Oke, terima kasih Pak Yoga. Saya sih sempat kepikiran seperti ini terkait solusi apa yang harus saya lakukan. Kayaknya karena ini baru pulang dari prakerin, memang saya masih belum sempat untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau mau saya tegur langsung, kayaknya kok kurang pantas karena kita tidak ada kesepakatan kelas. Jadi kayaknya yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas dulu. Setelah itu baru saya bisa memberikan solusi terkait melakukan dilihat observasi selama itu, terus yaitu tadi melakukan kayak apa nih, segitiga restitusi kayak gitu. Baik Ibu, jadi mungkin apa ya, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu, mungkin ada sesuatu mungkin yang tidak nyaman ya, terhadap peristiwa itu mungkin. Iya, sangat tidak nyaman sekali Pak, apalagi terkait kayak seumpama mengganggu teman-temannya akhirnya, karena namanya juga anak yang merasa Ustazah itu kok diperbolehkan, Ustazah itu bajunya keluar kok diam saja. Padahal saya juga tidak diam, sebenarnya juga mengingatkan, tapi ya seperti itu. Jadi saya sempat juga curhat ke teman-teman gitu, tapi ya sekedar curhat, sepertinya teman-teman tidak ada yang mengalami seperti saya gitu, sepertinya loh kayak gitu. Dalam kegiatan adanya hal-hal yang seperti ini, apa Ibu sudah pernah menyampaikan kepada kepala sekolah atau pihak atasan dari Ibu? Oke, memang saya belum sempat cerita ke kepala sekolah karena saya merasa kayaknya saya perlu tanya ke teman-teman dulu. Saya ingin menggali informasi gitu loh Pak, apakah anak ini memang sedang tidak mood di pelajaran bahasa Inggris atau memang dia itu benar-benar mengalami penurunan motivasi terkait atau ada masalah yang dipendam sama dia sehingga dia melakukan aksi yang kurang. Karena dulunya anak ini bukan tipe seperti ini Pak, dulunya itu anak yang rajin, aktif, dan di bahasa Inggris itu tidak pernah absen. Dia itu berani meninggalkan kegiatan yang lain demi mengikuti kelas bahasa Inggris seperti itu. Baik Ibu, jadi untuk kedepannya, jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki adanya permasalahan-permasalahan seperti ini? Oke. Kayaknya yang pertama yaitu saya mengajak ngobrol dulu anaknya, ingin menggali informasi ada permasalahan apa. Terus selanjutnya yaitu tadi membuat kesepakatan kelas, keinginan kelas yang seperti apa sih terutama di pelajaran bahasa Inggris yang mereka inginkan, senyamannya mereka. Baru nanti yang terakhir ya kita bisa mengobservasi kalau memang masih belum ada perubahan, segitiga restitusi itu bisa diterapkan. Baik Ibu, saya yakin Ibu bisa melakukan menjalankan tugas ini dengan saya baik dan dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dan saya yakin bisa mengatasi masalah-masalah yang ada pada sekolah Ibu. Baik Ibu, terkait untuk komitmen, jadi tanggung jawab apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana ini? Oke, komitmen saya, insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan ini secepatnya Pak, dalam waktu 1 minggu ini, terutama untuk ngobrol dengan dia, mohon maaf dengan siswa tersebut, biar segera menemukan solusi bagaimana jalannya dari kedua belah pihak. Baru selanjutnya nanti aksi yang kedua akan saya lanjutkan untuk kesepakatan kelas. Bagus. Untuk kedepannya siapa atau sekiranya siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan atau menjalankan sebuah komitmen ini? Oke, yang pasti saya meminta bantuan kepada teman-teman dulu yang sama ngajar di kelas 12-nya.
terkait itu. Baru nanti setelah selesai, kalau memang masih mentok belum ada belum ada hasil, baru bisa saya sampaikan ke atasan seperti itu. Saya juga selalu mendukung Ibu, ya. Jadi tugas saya juga yakin di mana saya itu juga akan menjalankan tugas dengan sangat baik, dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ibu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yoga, tadi saya sudah mengamati Pak Yoga ketika dalam pelaksanaan kucing, jadi pas ketika jadi coach sudah saya catat dalam catatan saya. Kemudian saya ingin tahu bagaimana tadi pelaksanaannya ketika kegiatan kucing berlangsung itu menurut jenengan bagaimana? Menurut saya proses kucing ini sudah sangat bagus sekali, Bu. Jadi sudah ada umpan balik dari Kuci coach itu dengan sangat bagus, dan dari Kuci sendiri juga sudah memberikan respon yang baik. Kemudian juga sudah membuat alurnya ini itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bahkan Kuci sendiri itu juga sudah istilahnya itu membuat sebuah terobosan terkait bagaimana permasalahan yang Kuci hadapi agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan sangat baik. Baik, sama seperti yang saya catat bahwa jenengan sudah melaksanakan kegiatan atau alur kucing ini dengan sesuai prinsip kucing yang memang harus sudah ada gitu ya, yaitu tentang kreatif. Jenengan sudah mencoba menggali ide atau solusi secara maksimal sehingga memaksimalkan potensi diri sebagai kucing. Kemudian jenengan sudah melaksanakan kucing ini sesuai alur Tirta dengan tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen. Kemudian sudah ada rasa ketika jenengan menjadi kucing tadi. Bagus menurut saya. Kemudian semoga dari kegiatan sebelum ke akhir Pak, dari kegiatan kucing ini kira-kira apa yang ingin Anda kembangkan agar nantinya ketika kegiatan kucing lagi bisa menjadi lebih baik? Pasti ada yang ingin saya kembangkan terkait untuk kucing ini, karena proses kucing ini tidak hanya satu kali dalam pelaksanaannya, pasti nanti ada beberapa kali kucing sehingga prosesnya nanti bisa terarah dan juga bisa menyelesaikan dalam masalah-masalah ke depannya dengan baik. Baik, bagus sekali. Semoga nanti ke depannya jenengan lebih sering lagi dalam melaksanakan kucing agar lebih terlatih ya Bapak. Karena benar tidak hanya satu kali, agar bisa menjadi kucing yang benar-benar profesional seperti itu. Sampun seperti demikian catatan yang saya sampaikan kepada jenengan selama saya tadi amati proses kucing dengan Bululu. Seperti itu Pak Yoga, cukup sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lia ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat sehat Bu. Pripun Bululu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa juga. Oke, Bu Lia, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, saya di sini sebagai observer atau pengamat bahwa nanti Bu Lia itu ketika melakukan kegiatan coaching akan ada beberapa hal yang saya amati, yaitu terkait rubrik penilaian. Nah, jadi Bu Lia nanti saya harapkan dalam proses percakapan nanti dengan kucingnya itu Bu Lia sudah memiliki beberapa prinsip sebagai coach ya. Yaitu yang pertama harus ada kemitraan, terus ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga Bu Lia harus mempunyai kompetensi inti dari kucing. Misalnya salah satu untuk proses kucing adalah kita harus memiliki kompetensi inti dari kucing itu sendiri, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya dalam proses itu jenengan harus mengikuti teknik rasa. Dan juga jangan lupa tetap menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi,
rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. tanggung jawab. Keren Bu Lia. Bagaimana Bu Lia, sudah bisa paham? Paham, insya Allah Bu. Oke, nah sekarang kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Lia kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, insya Allah selama nanti proses coaching, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, kemudian yang terakhir adalah mendengarkan aktif, seperti itu. Oke, nah boleh nggak bagian kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dengan kembangkan dalam proses coaching? Yang lebih spesifik lagi ya Bu ya. Ya. Menurut saya dua, yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya dan sebagai pendengar aktif atau mendengarkan aktif. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira menurut Bu Lia itu nanti indikator ketercapaian atau tolak ukur yang ingin dicapai oleh Bu Lia terkait proses percakapan coaching nanti itu apa? Kalau saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, otomatis saya bisa menggali apa tujuan dia, kemudian identifikasi, alur cerita akan berjalan secara runtut gitu Bu. Kemudian kompetensi yang kedua adalah saya akan berusaha sebagai pendengar aktif, yaitu salah satu kompetensi yang kedua itu mendengarkan aktif. Oke, terima kasih Bu Lia atas semua penjelasannya terkait bagaimana indikator yang ingin jenengan capai, tolak ukurnya, dan bagaimana semoga semua harapan terkait indikator dan tolak ukur yang Bu Lia harapkan bisa bisa terlaksana semuanya dengan maksimal. Oke Bu Lia, selamat melaksanakan coaching, semoga berhasil ya. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Yoga, selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu, bagaimana kabar juga dengan Ibu? Alhamdulillah baik, tapi kelihatannya Pak Yoga ada yang membebani ya Pak ya? Betul Ibu, jadi ada beban pikiran yang ada pada saya Ibu. Monggo kalau misalkan ada yang ingin diceritakan Pak. Terkait untuk beban pikiran, yaitu terkait tugas tambahan yang selalu diberikan kepada saya Bu oleh kepala sekolah. Jadi memang banyak sekali tugas tambahan selain tugas inti saya sebagai guru. Jadi ada beberapa tugas tambahan itu yang selalu diberikan kepada saya. Padahal kalau diperhatikan dan saya lihat itu banyak sekali rekan sejawat saya yang potensial, yang memiliki kemampuan dalam mengerjakan tugas tambahan selain saya. Tapi saya sendiri juga bingung juga kenapa Ibu Kepala Sekolah selalu menunjuk saya dan memberikan tugas tambahan kepada saya. Oh begitu, jadi tujuan kita ngobrol kali ini Pak G untuk sama-sama mencari solusi yang gitu ya Pak ya, atas ketidaknyamanan kenapa kok jenengan selalu diamanahi beberapa tugas oleh Ibu Kepala Sekolah gitu nih Pak G. Iya Ibu. Mungkin Pak Yoga sudah membicarakan ini dengan Ibu Kepala Sekolah secara langsung Pak? Sudah Ibu, jadi terkait tugas tambahan ini saya sudah pernah membicarakan dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah hanya memberikan suatu kata bersabar. Padahal dengan seperti itu ya juga mungkin dia tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena saya di sini hanya seorang guru, jadi hanya bisa menuruti dan mengiyakan apa yang diperintah oleh kepala sekolah. Gitu. Mungkin kalau ada nggak sih yang menjadi alasan utama kenapa kok Ibu Kepala Sekolah itu selalu memberikan amanah ke jenengan, kenapa kok tidak ke teman-teman yang lain Pak? Mungkin Bapak tahu apa alasannya mungkin Pak? Kalau secara spesifik saya masih juga nggak ngerti, tapi saya sendiri juga pernah menyampaikan dan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah juga kenapa saya selalu diberi tugas tambahan. Beliau hanya meyakinkan saya bahwa Bapak bisa dalam menyelesaikan tugas ini. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya ya harus yakin. Tapi memang dengan
keyakinan kadangkala yang namanya manusiawi itu jadi ada rasa berat hati maupun pikiran saya pun juga seperti itu. Ada juga rasa bingung dengan banyaknya pekerjaan yang sudah saya ambil, belum lagi juga melihat banyak lagi teman-teman yang hanya kalau selesai istirahat dia hanya bisa duduk manis, sedangkan saya tidak bisa. Jadi itu ada rasa iri. Iya. Iya. Itu juga termasuk beban juga. Iya, betul. Saya bisa sedikit merasakan apa yang dirasakan Pak Yoga. Mungkin selama jenengan memikul amanah itu, apa yang jenengan rasakan selain keruwetan, terus mungkin ada perasaan tersendiri dari Pak Yoga selama menjalankan tugas yang bertumpuk-tumpuk itu, Pak? Yang pastinya bingung ya Bu. Jadi saya bingung sebenarnya mulai mengerjakan dari mana. Karena memang terlalu banyak tugas yang dibebankan kepada saya. Saya berharap ke depan ada solusi Bu terkait untuk ya bingung lah dari mana cara mengerjakannya ini Bu. Kira-kira dari masalah yang Pak Yoga hadapi, mungkin ada rencana aksi apa yang ingin Pak Yoga laksanakan agar beban-beban tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik, Pak? Jadi saya mempunyai rencana yaitu meminta bantuan kepada rekan sejawat saya. Ini memang ada yang mau dan ada beberapa juga yang menolak. Jadi saya berharap rekan sejawat yang bersedia bisa membantu membagi tugas yang sudah diberikan ke saya yang diberikan oleh kepala sekolah. Baik, seperti itu. Jadi solusinya jangan disampaikan bahwa agar masalah ini bisa sedikit longgar di jenengan akan meminta bantuan kepada rekan sejawat, begitu ya Pak? Betul. Baik, Bapak mungkin ada rencana lain selain itu Pak? Selain meminta bantuan kepada rekan sejawat? Untuk saat ini mungkin hanya itu Bu. Jadi saya masih juga belum tahu selain meminta bantuan kepada rekan sejawat yang barangkali nanti ada yang juga memberikan masukan karena memang begitu banyaknya jadi tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Baik Pak Yoga. Jadi semoga dari masalah yang jenengan sampaikan tadi, kemudian jenengan sudah menyampaikan rencananya untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan meminta bantuan kepada rekan sejawat. Semoga bisa mengurangi sedikit beban yang jenengan rasakan ya Pak. Terus kemudian pastinya dengan rencana tersebut, pasti agar rencana bisa terlaksana dengan baik, pastinya harus ada komitmen ya Pak ya, komitmen untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, komitmen yang jenengan akan lakukan seperti apa agar rencana bisa terlaksana dengan baik dan masalah bisa teratasi juga. Terkait untuk komitmen, saya memang sudah berkomitmen dalam menyelesaikan tugas, apalagi juga Ibu Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa tugas itu juga harus selesai. Salah satunya betul yang Ibu sampaikan, jadi seperti membuat jurnal Bu ya. Jadi membuat jurnal agar pekerjaan saya bisa tersusun secara rapi, terstruktur secara jelas, agar tidak dalam menyelesaikannya itu tidak terundur-undur, jadi tidak molor, juga biar cepat selesai dengan sangat baik. Sangat luar biasa sekali Pak Yoga. Secara tidak langsung dari masalah yang jenengan sampaikan, kemudian jenengan sudah menyampaikan rencana ide dari penyelesaian masalah, diantaranya yaitu dengan meminta bantuan dari rekan sejawat. Kemudian barusan jenengan menyampaikan ide lagi yaitu rencana dengan membuat jurnal agar lebih terstruktur dalam pelaksanaan tugasnya ya Pak. Kemudian disampaikan komitmen pelaksanaannya itu agar bisa terlaksana dengan baik. Semoga rencana aksi jenengan bisa berjalan dengan lancar dan masalah bisa teratasi ya Pak. Bagaimana sedikit plong rasanya setelah bercerita Pak? Alhamdulillah di pikiran benak saya sudah mengurangi Bu, jadi rasa berat, rasa pusing juga sudah agak berkurang karena saya sudah
menyampaikan juga kepada Ibu, dan Ibu juga memberikan solusi terkait permasalahan yang ada pada saya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Yoga, saya juga terima kasih karena dengan kita ngobrol begini saya juga menemukan banyak pelajaran dari Pak Yoga. Terima kasih. Semoga rencana jenengan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan masalah segera teratasi. Baik, begitu saja Pak Yoga untuk sesi kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lia, alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Gimana perasaan Bu Lia? Alhamdulillah sangat lega Bu Lulu. Sudah berjalan dengan lancar nih. Oke. Nah, menurut Bu Lia tadi selama proses coaching itu kira-kira pandangan dari Bu Lia sendiri proses coachingnya bagaimana? Saya rasa proses coaching yang saya laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana pertama saya menggali tujuan bersama kunci saya, terus kemudian saya melakukan identifikasi dan kunci saya menjelaskan masalahnya dengan detail, kemudian tahap selanjutnya rencana aksi, saya memberikan pertanyaan berbobot dan kunci saya juga menyampaikan, tergali dari pertanyaan tersebut, akhirnya menyampaikan rencana apa saja sih yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tanggung jawab, dengan kunci memberikan atau menyampaikan komitmen apa yang akan dilaksanakan agar rencananya bisa terlaksana dengan baik. Oke. Insya Allah, memang saya setuju sekali dengan pendapatnya Bu Lia, bahwasanya Bu Lia sudah menggunakan prinsip coaching yaitu terkait kreatif untuk menggali yang Bu Lia tekankan di awal, bahwasanya Bu Lia mau menggali menggunakan pertanyaan berbobot, sangat berbobot sekali. Di situ bisa saya lihat dari bagaimana cara Bu Lia menggali permasalahan beliau dan memantik pertanyaan dengan beliau bisa memberikan solusi sendiri, itu keren sekali. Terus Bu Lia memang sudah benar, sudah melalui alur Tirta dengan beberapa tahapan dan tidak ada yang miss sama sekali, Masya Allah keren. Dan juga jenengan juga berperan aktif terkait mendengarkan dengan aktif terkait bagaimana beliau memberikan pendapatnya, dari sudut pandang beliau bagaimana, keren. Dan juga sudah ada memunculkan rasa dalam proses coachingnya, keren-keren Bu. Nah, menurut Bu Lia sendiri, kira-kira ada buatan yang masih ingin dikembangkan sama Bu Lia terkait kompetensi coachingnya? Pastinya ada, karena kan pelaksanaan coaching ini pun tidak sekali nih, harus berkelanjutan. Nah, yang ingin saya kembangkan yaitu salah satunya dengan memberikan pertanyaan berbobot. Dengan begitu saya bisa menggali lebih dalam masalah apa yang kunci saya rasakan, kemudian agar si kunci ini bisa menyampaikan masalahnya dengan tidak terbebani, seperti itu. Oke, keren. Nah, semoga Bu Lia nanti bisa menerapkan bagaimana proses coaching jauh lebih baik. Tapi menurut saya ini sudah lebih baik, maksudnya sudah bagus. Tinggal pembiasaan saja biar kita bisa menerapkan juga di real, di keadaan yang real. Oke, terima kasih, semangat Bu Lia. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Yoga. Pak Yoga sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, baik Ibu dulu, sebelum kita memulai melaksanakan proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat, ya. Jadi atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si kunci nanti. Namun sebelum Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Ibu nanti juga tahu ya, terkait untuk penilaian yang akan menjadi acuan, saya harapkan dalam proses percakapan ini Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach yang nanti yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, yaitu tentunya memiliki kompetensi inti
hari coaching yang meliputi present yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ini Ibu ketika melakukan sebuah proses coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu terkait dengan tujuan. Kemudian rencana aksi dan tanggung jawab di rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan mengamati itu bisa Ibu pahami. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi, pertanyaan pertama, apakah Ibu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Sebagaimana kita tahu bahwasanya kompetensi coaching itu kan ada kesadaran penuh, ada memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Sepertinya saya hanya dua saja Pak, terkait memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Itu saja yang ingin saya tekankan di kompetensi ini. Terkait kompetensi coaching yang harus dimiliki, yang pertama yaitu kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Baik Ibu, jadi kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Sepertinya kalau saya di mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, siap. Jadi untuk pertanyaan terakhir Ibu, perihal indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator yang ingin Ibu tuju dalam proses pencapaian nanti dalam indikator keberhasilannya Ibu. Sepertinya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu terkait mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, seperti itu Pak. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi, dan kita bisa tergali dengan sangat maksimal ya Ibu ya. Jadi semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hal itu Ibu ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan kuncinya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan maupun ketercapaian yang sudah Ibu tuturkan tadi. Oke, terima kasih Ibu, sudah siap? Sama-sama siap, insya Allah. Silakan dimulai untuk proses kuncinya. Oke, terima kasih Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lulu. Gimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah baik Bu. Bu Lia kayaknya kelihatan sangat lelah sekali ya. Kayaknya ada banyak beban yang Bu Lia perlu ingin sharing ke saya. Betul Bu. Ada sedikit masalah yang saya rasakan. Kalau boleh saya bercerita ke dulu. Monggo silahkan. Sangat senang sekali. Terkait di kelas saya Bu. Kebetulan kan saya mengajar kelas 1. Nah, anak kelas 1 ini masih belum bisa membuang sampah dengan disiplin gitu. Maksudnya belum bisa membuang sampah di tempat sampah. Jadi masih membuang sampah kebanyakan di laci, kemudian di pojok-pojok kelas gitu. Jadi kelihatannya kelas baunya tidak enak, kemudian terlihat kotor, seperti itu Bu. Masalah yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Kalau boleh saya simpulkan, berarti jenengan ini ingin sharing terkait bagaimana cara mencari solusi terkait anak didik yang masih belum bisa membuang sampah pada tempatnya. Betul. Betul. Nah, kira-kira yang sudah Ibu Lia lakukan selama ini, atau ada enggak permasalahan atau sempat sharing ke teman yang lainnya terkait permasalahan ini? Kalau sharing baru 1 orang, tapi itu hanya sekilas saja. Nah, mungkin yang agak serius ini baru dengan dulu. Seperti itu. Jadi mungkin yang saya alami di kelas itu, anak-anak itu membuang sampah, padahal saya sudah menyiapkan sampah di dalam kelas, ada 2 Bu sampahnya, kemudian di luar kelas juga ada. Tapi
anak-anak itu masih belum ada kesadaran diri untuk membuang sampah. Kalau habis makan snack itu belum ada kesadaran diri untuk langsung dibuang ke tempat sampah, jadi harus disimpan dulu, maksudnya disimpan di laci gitu. Akhirnya di laci banyak sampah bekas bungkus jajanannya mereka. Oke. Nah, terkait hal itu, kira-kira selain jenengan sudah sempat cerita sekilas ke teman jenengan, atau pernah mboten jenengan menyampaikan di forum kayak semua rapat atau gimana, barangkali sama-sama mencari solusi di sana, atau sudah apa belum, Bu? Belum Bu. Ini saya rasain baru 1 bulan gitu. Jadi saya mau pengen tahu dulu kenapa sih anak-anak ini kok belum bisa membuang sampah sembarang, belum bisa membuang sampah di tempat sampah gitu, kok membuang sampahnya masih di laci, berarti sembarangan gitu ya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Terus kira-kira menurut Bulia, ada mboten pandangan solusi yang mau Bulia lakukan terhadap anak-anak untuk pertama kalinya, atau tahapannya bagaimana? Bulia punya rencana itu mboten? Ada beberapa rencana yang akan saya laksanakan. Jadi setelah saya amati, kenapa sih anak-anak ini kok belum bisa membuang sampah di tempat sampah, itu ternyata salah satunya mungkin karena mereka baru adaptasi dari TK ke SD belum kesadaran diri tentang kebersihan, terus mereka juga belum tahu betapa pentingnya menjaga kebersihan itu, terus dampaknya kalau banyak sampah di kelas itu bagaimana kelas menjadi bau, terus kemudian ada kecoak kalau mungkin sudah terlalu banyak gitu nih Bu. Nah, rencana yang saya akan lakukan adalah yang pertama pastinya dengan memasukkan edukasi ke pembelajaran dengan memberikan video pembelajaran betapa pentingnya membuang sampah atau menjaga kebersihan, terus dampaknya kalau kita membuang sampah sembarangan itu apa. Itu di saat pembelajaran saya selipkan. Seperti itu Bu. Oke, kalau bisa saya simpulkan tadi, permasalahannya kan terkait kesadaran diri, gitu. Berarti, di mana anak-anak itu, Bulia itu sudah keren karena sudah mengidentifikasi terkait kebutuhan permasalahannya apa, dan Bulia sudah memberikan rencana, yaitu salah satunya memberikan edukasi pembelajaran. Kira-kira ada rencana lain selain memberikan edukasi pembelajaran, Bulia? Ada rencananya, karena ini kan sampah bukan hanya di kelas gitu. Ternyata saya amati itu di jalan lorong menuju kelas itu juga ada 1-2 sampah yang tidak masuk di tempat sampah gitu. Jadi rencananya saya mau berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah, bagaimana kalau masalah menjaga kebersihan ini kita masukkan ke dalam tema P5 kita. Nah, jadi kalau misalnya di kelas 1 itu tema P5-nya kita ambil battle art. Jadi kita maksimalkan sampah tutup botol itu kita buat jadi sesuatu kesenian atau karya yang baru. Mungkin untuk jenjang-jenjang dari kelas 2 sampai kelas 6 pakai inovasi yang lainnya, tapi dengan memanfaatkan sampah tersebut. Jadi memasukkan kegiatan menjaga kebersihan sampah tersebut ke dalam tema P5. Berarti kan sudah ada 2 ide yang muncul dari Bulia ya. Yang pertama terkait edukasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran, terus yang kedua yaitu konsultasi dengan itu diintegrasikan dengan melalui proyek P5. Nah, kira-kira dari 2 rencana aksi yang jenengan sudah jenengan sampaikan, yang jadi prioritas utama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat apa, Bulia? Yang dalam waktu dekat pertama di kelas saya dulu dengan menayangkan video, memberikan sosialisasi betapa pentingnya menjaga kebersihan. Terus setelah itu selesai dan anak-anak sudah ada sedikit perubahan, saya akan sampaikan kepada ibu kepala sekolah terkait memasukkan kegiatan menjaga kebersihan atau tentang mengolah sampah ke dalam tema P5 sekolah kita. Masya Allah, luar biasa sekali idenya, Bu. Jenengan sudah menyampaikan bahwa yang akan jenengan lakukan yaitu terkait edukasi penerapan yang ada di kelas jenengan dulu sebelum jenengan meminta untuk penerapan di P5 gitu kan. Keren, luar biasa Bulia. Nah, sekarang kira-kira komitmen yang akan jenengan jalankan ini, atau waktu kapan dalam waktu dekat ini, atau butuh waktu berapa lama jenengan akan menjalankan proses ini?
Baik, terkait rencana yang saya sampaikan agar bisa berjalan dengan baik, tentunya komitmen yang pertama adalah saya akan betul-betul melaksanakan rencana tersebut ya Bu ya. Terus yang kedua, agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, saya tentunya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya khususnya di kelas 1, teman-teman guru kelas 1, kemudian juga berkolaborasi dengan seluruh guru untuk terlaksananya P5 di sekolah kita dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Dan untuk tenggat waktunya untuk mengintegrasikan pembelajaran atau video di kelas itu secepatnya Ibu. Karena agar anak-anak di kelas saya bisa secepatnya teredukasi bahwa menjaga kebersihan itu penting. Terus kemudian kalau untuk tema P5, karena waktunya P5 itu kan tenggatnya ada 1 semester nih. Jadi masih ada waktu berproses di 1 semester ini. Oke, keren sekali, Masya Allah. Nah, dari itu kan pasti kita ada rencana, ada hambatan ya. Kira-kira yang menurut Bu Lia dari nanti prosesnya itu tidak mungkin semulus itu. Hambatan yang paling memungkinkan dan bagaimana cara menyelesaikan hambatan itu, ada hambatan? Insya Allah pasti ada hambatannya. Tapi yang pasti agar rencana bisa berjalan dengan baik, saya sebisa mungkin meminimalisir agar hambatan tidak menyebar ya Bu ya. Jadi saya usahakan rencana yang akan saya laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik, dengan kalau misalkan menampilkan video yang anak-anak suka. Jadi anak-anak bisa melihat atau menyaksikan video edukasi membuang sampah itu secara semuanya, maksudnya semuanya mengikuti gitu Bu. Jadi tidak ada satupun anak yang malas atau apa gitu ya Bu ya. Meskipun itu nanti pasti ada satu anak yang nggak mau lihat gitu, seperti itu. Masya Allah, keren sekali. Sekarang kira-kira menurut Bu Lia setelah kita sharing hari ini, bagaimana perasaan Bu Lia? Alhamdulillah lega Bu. Jadi yang tadinya saya bertanya-tanya ya gimana ya anak-anak ini bisa sadar membuang sampah. Ternyata setelah ngobrol dengan jenengan sedikit sudah tercerahkan. Nah itu memang salah satu manfaat dari kita untuk percakapan dan sharing dengan teman itu, bahkan solusi itu jenengan muncul dari jenengan sendiri loh. Kalau lihat secara sadar ya, kok ternyata saya sudah punya solusi, cuman butuh teman untuk sharing aja. Terima kasih Bu Lia. Nanti insya Allah minggu depan akan saya tanyakan lagi bagaimana prosesnya, apakah sudah berjalan ataukah ada hambatan. Begitu ya Bu Lia. Siap. Oke, terima kasih Bu Lia. Sama-sama, terima kasih juga Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Lulu, jadi setelah saya perhatikan dan saya amati terkait kegiatan coaching tadi sudah saya amati dan sudah saya catat terhadap lembar observasi kira-kira sebelum saya menyampaikan sebuah pengamatan saya yang dilakukan terkait kegiatan coaching tadi, bagaimana pandangan Ibu terkait peristiwa tadi. Oke. Terima kasih Pak Yoga atas kesempatannya. Alhamdulillah terkait proses coaching tadi, kalau menurut pribadi saya sudah menggunakan alur tirta. Pertama sudah ada tujuan, saya menggali informasi tujuannya bagaimana dan juga mengidentifikasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach saya yaitu Bu Lia. Dan selanjutnya setelah identifikasi, saya juga menanyakan terkait bagaimana rencana aksi beliau untuk terhadap permasalahan tersebut. Jadi di situ beliau memberikan solusi terhadap permasalahan menurut pandangan beliau yang memungkinkan. Dan terakhir yaitu sudah juga beliau menyampaikan terkait sebagai bentuk tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan terkait komitmen dan lain sebagainya. Dan juga menurut saya juga sudah menanyakan terkait pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali seluruh informasi, dan juga saya mendengarkan sepenuhnya apa saja yang beliau sampaikan tadi. Seperti itu kalau menurut saya Kak. Bagus Ibu, tadi saya juga mencatat seperti itu. Jadi catatan yang pertama saya bahwa sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemudian Ibu juga sudah melaksanakan proses kreatif yang dimana sudah menggali ide-ide atau solusi
kemudian dapat memaksimalkan potensi dari kucingnya tadi, yaitu menemukan banyak solusi dan menemukan banyak kegiatan yang dimana banyak terbayangkan ketika ngobrol bersama kucing tadi, Bu. Dan akhirnya tersampaikan bahwa dalam membuat rencana aksi ya, dan juga bisa membuat solusi permasalahan yang sudah ditemui. Jadi kemudian juga sudah melaksanakan alur tirta ya, dengan menyampaikan tujuan, kemudian juga sudah mengidentifikasi segala bentuk permasalahan dan juga memberikan tanggung jawab juga sudah dalam melaksanakan kompetensi dan dalam menyampaikan kesadaran. Berdasarkan pandangan ya, jadi prinsip kucing yaitu proses kreatif, yaitu terkait menggali ide sehingga memaksimalkan potensi diri kucingnya dalam melaksanakan alur tirta dan kompetensi ini. Tadi juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan menggali informasi juga dan mendengarkan aktif secara dan memunculkan rasa dalam proses kucing tadi, Bu. Dari kegiatan coach tadi kira-kira kompetensi apa yang ingin lagi dikembangkan? Oke, sepertinya semua komponen inti itu perlu saya kembangkan ulang karena tidak hanya cukup untuk di sini saja. Hal tersebut itu bisa nanti kayak semua pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif dan juga kesadaran penuh di dalam dan hadir penuh di dalam coaching itu, kayaknya hal-hal itu juga tetap perlu saya kembangkan. Jadi semoga jadi semakin banyak melakukan proses coaching ini ya, semakin memiliki kompetensi, otomatis nanti ketika kompetensi ini bisa dikembangkan secara maksimal, jadi secara bagus. Saya pikir mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih juga, Pak.